Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya? Masih tetap semangat belajar anak-anak? Ya, tetap semangat belajar. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara apa? Satu, memakai masker, terus menjaga jarak, kemudian mencuci tangan ya. Tuh, terus kemudian makan makanan yang bergizi. Ya, jangan hujan-hujan biar badan kita tetap sehat ya anak-anak ya. Tuh. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita memasuki pada pembelajaran keempat. Ada tidak? Tidak ada ya anak-anak ya. Mari kita simak pembelajaran keempat. Ya, di pembelajaran 4 ini ada gambarnya siapa? Ani ya. Kita telah mengetahui keragaman suku bangsa di Indonesia dan faktor penyebabnya. Adakah keragaman lain di Indonesia ya? Selain keragaman suku bangsa, masih banyak keragaman di Indonesia. Salah satu keragaman tersebut ialah keragaman bahasa. Ayo lakukan kegiatan berikut. Bersama kelompokmu, ini tidak usah kelompok, sendiri. Tuliskan jawaban, pertanyaan, dan tugas berikut. Di provinsi mana kamu tinggal? Kemudian soal kedua, dalam berkomunikasi bahasa apa yang biasa digunakan penduduk di provinsimu? Ya, tiga, tulislah beberapa kata dalam bahasa daerah di tempat tinggalmu beserta padanannya dalam bahasa Indonesia. Ini kita landai dulu yang harus kita kerjakan nomor 1 dan 2 dulu. Sudah? Jika sudah, kita masuk ke halaman selanjutnya, halaman 30. Ini provinsi tempat tinggalku. Berarti provinsi anak di mana? Mana? Jawa. Bahasa yang digunakan masyarakat. Bahasa Indonesia. Bahasa Jawa. Ya, kalau di tempat kita yang digunakan yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Nanti berarti kita kotaknya nggak usah ada bahasa Sunda. Berarti bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Ini ada contohnya, mangan, bahasa Indonesia, makan. Kita coba lagi, saya kasih contoh satu saja. Turu. Berarti bahasa Indonesianya apa? Tidur. Seperti itu. Berarti 1, 2, 3 nanti kamu kodai ya anak-anak. Ini yang dikerjakan. Bisa dimengerti? Kemudian ayo membaca. Bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Posisi pertama negara dengan bahasa terbanyak di dunia kini ditempati oleh Papua Nugini dengan jumlah bahasa mencapai 867
bahasa. Selanjutnya, Indonesia menempati posisi kedua dengan jumlah bahasa sebanyak 742 bahasa. Distribusi 742 bahasa di seluruh Indonesia rupanya berbanding terbalik antara jumlah bahasa dengan jumlah penduduk. Pulau Jawa dengan jumlah penduduk 123 juta orang memiliki tidak lebih dari 20 bahasa. Sebaliknya, Papua yang penduduknya berjumlah 2 juta orang memiliki jumlah bahasa mencapai 271 bahasa. Kurangnya jumlah pengguna bahasa daerah akan berpengaruh pada kemungkinan kepunahan suatu atau beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia. Bahasa yang terancam punah adalah bahasa yang tidak memiliki generasi muda yang menggunakan bahasa ibu. Ya. Generasi dewasa adalah satu-satunya kelompok yang masih menjadi penutur fasih. Bahasa daerah berperan dalam menjaga budaya daerah. Tata nilai budaya di Indonesia tersimpan dalam kosakata, pantun, cerita rakyat, mitos, legenda, dan ungkapan. Oleh karena itu, bahasa-bahasa yang tergolong berpotensi terancam punah perlu memperoleh perhatian khusus. Kita perlu melestarikan bahasa daerah sebelum benar-benar menghilang dari kehidupan berbangsa kita. Kita lanjut pada halaman 31. Kamu telah membaca bacaan bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Lakukan kegiatan berikut bersama teman sebangkumu. Tulis ide pokok dari setiap paragraf. Tuliskan dalam bentuk tabel berikut. Bacaan bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Ada berapa paragraf? Berapa? Ya, 4. Paragraf ke-1 yang ini anak-anak. Yang ini ya. 1. Kedua ini. Ketiga ini. Terus keempat. Ini keempat. Ya. Kemudian anak-anak nanti menuliskan ide pokok dari setiap paragraf. Tuliskan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Ini kita tandai dulu. Kemudian tuliskan informasi baru yang kamu dapatkan dari bacaan tersebut dengan bahasamu sendiri. Tuliskan dalam bentuk berikut menggunakan ejaan yang tepat. Informasi dari bacaan bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Berarti ini menuliskan informasi baru dengan bahasamu sendiri. Ya, ini. Sudah ditandai? Selanjutnya, halaman 32. Ayo membaca ragam bahasa daerah di Indonesia. Bahasa menjadi alat komunikasi
Amatilah teman-teman di lingkungan sekitar tempat tinggalmu atau di kelasmu. Bagaimana cara mereka berkomunikasi? Adakah temanmu yang menggunakan dialek atau bahasa yang berbeda? Di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Keragaman suku bangsa menghasilkan bahasa daerah yang beragam pula. Di antara bahasa-bahasa daerah itu terdapat perbedaan. Namun perbedaan itu disatukan dengan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa daerah yang berkembang di wilayah Indonesia berjumlah ratusan. Di suatu daerah seringkali berkembang lebih dari satu bahasa daerah. Berikut beberapa bahasa daerah yang berkembang di Indonesia. Tabel 1.2 bahasa daerah di Indonesia. Nomor 1 daerah mana itu? Sumatera. Itu ada bahasa daerahnya, ada Aceh, Bangka, Batak Alas, Batak Angkola, Batak Dairi, sampai Haluban ya. Jawa, Baduy, Betawi, Indonesia, Peranakan, Jawa, Kangean, Kawi, Madura, Osing, Sunda, dan Tengger. Yang Bali dan Kepulauan Nusantara, Bali, Sasak, Abui, Adang, Adunara, Alor, Amarasi, sampai Lembata Barat. Kemudian Kalimantan juga begitu, Ampanang, Auheng, Bahau, Bakati, Bekati, Rara, Bekati, Sara, Bakumpai, sampai Kembayan ya, banyak sekali ya juga kan di Kalimantan. Kemudian Sulawesi ada Andoi, Arale Tabulan, Bada, Basai, Bajau Indonesia, sampai Kaili ya. Banyak. Maluku, Aluna, Mahai, Ambilau, Aputai, Asileu, Babar, Tenggara, Babar Utara, Banda, sampai Ili Uun ya. Kemudian Papua. Ada Brab, Agu, Airon, Airo, Aiki, Aikwai, Ambe, Amung, Asu, Asmat, Awi, Awi, Awu, Abe, Baburawi, Citah, sampai Inan, Watan ya. Dari tabel 1.2 di atas kamu dapat mengetahui keragaman bahasa daerah di Indonesia. Bahkan pada satu pulau atau kepulauan terdapat beragam bahasa daerah. Meskipun terdapat keragaman bahasa daerah di Indonesia, tetapi kita mempunyai bahasa persatuan, yaitu bahasa apa? Bahasa apa? Bahasa Indonesia. Misal kita berkunjung ke Pulau Madura. Ke Madura ya. Atau berkunjung ke Pulau Bali atau Kalimantan ya. Atau Sumatera sana. Misal kalau kita ke Madura, misal kita ziarah ke makamnya Kolil itu di Madura ya. Itu di sana itu kalau mau beli apa-apa, kalau kita ke sana nggak bahasa Jawa mungkin ada yang ngerti, ada yang enggak. Dengan sana apa antar penduduknya ngobrolnya dengan bahasa Madura kita kan nggak kenal ya. Kita sebaiknya kalau kita keluar daerah kita memakai bahasa Indo apa? Indonesia ya. Tuh. Bahasa persatuan ya. Dan juga kalau kita ke Jawa Barat ya, Sunda, bahasanya kan Sunda. Kita kan juga belum paham, belum ngerti ya. Tuh kita sebaiknya menggunakan bahasa apa? Indonesia ya. Kemudian kamu telah mengetahui keragaman bahasa daerah di Indonesia. Kamu juga mengetahui bahasa daerah di Indonesia terancam punah.
Diskusikan dengan kelompokmu kegiatan apa saja yang dapat dilakukan bangsa Indonesia untuk mencegah kepunaan bahasa daerah. Ya. Bacakan hasil diskusi kalian di depan Bapak atau Ibu guru dan kelompok lain. Di antara kegiatan untuk mencegah kepunaan bahasa daerah, apa yang dapat kalian lakukan segera? Buatlah kesepakatan seluruh siswa dalam satu kelas, lalu laksanakan kesepakatan itu. Ya, tugasnya ini. Carilah sebuah cerita rakyat, lalu tuliskan kembali ke dalam bahasa daerahmu. Ya, pada pembelajaran 6 kamu akan bacakan tulisanmu ini di depan teman-temanmu ya. Berarti tugasnya kamu mencari cerita rakyat tetapi menggunakan bahasa daerahmu. Kalau gini berarti bahasa Jawa. Cerita rakyat contohnya apa? Contohnya apa cerita rakyat? Waktu dulu untuk berpikir cerita rakyat itu apa? Hah? Apa ya contoh cerita rakyat? Ya, misalkan juga ada cerita rakyat Gunung Kelut atau Candi Prambanan, Malin Kundang, ya, Danau Toba, Timun Emas, seperti itu. Tetapi kamu mencari terus menggunakan dengan bahasa Jawa ditulis, ya, itu tugasnya. Jadi mengerti? Nanti kamu bisa mencari referensi dari mana-mana ya. Cerita rakyat bahasa Jawa gitu bisa kamu tulis. Jadi mengerti? Kemudian apa ini yang ayo renungkan. Apa yang dapat kamu lakukan untuk mencegah kepunahan keragaman bahasa daerah di Indonesia? Ini juga ya, kerjakan. Terus bawahnya tuliskan sedikitnya 10 kosakata bahasa daerah yang biasa digunakan dalam komunikasi di keluargamu ya, nah itu ya.
dikerjakan ya. Sampai sini mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan ya. Mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Sambil melihat tugas-tugasnya tadi bisa dikerjakan dulu. Mana yang harus ditanyakan, mungkin ada yang belum jelas, bisa bertanya. Sampai di sini tidak ada yang tanyakan anak-anak? Ya, tetap semangat belajar ya anak-anak ya. Jangan lupa untuk selalu memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan ya anak-anak ya. Tuh. Semangat belajar untuk meraih cita-cita anak-anak. Ya. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada anak-anak? Jika tidak ada, mari kita kerjakan dengan teliti, dengan sungguh-sungguh. Terus kemudian kita nilai ya pekerjaan dari anak-anak ya. Tetap semangat belajar.